Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web. Kali ini kita akan bahas tentang form. Jadi dalam suatu dokumen web ya, atau dalam suatu aplikasi web, form adalah salah satu komponen yang sangat penting ya, di mana dengan form ini user dapat berinteraksi dengan aplikasi ya, atau user dapat berinteraksi dengan sistem ya, dengan cara mengirim data atau menangkap data atau melakukan inputan data, sehingga nanti data yang diinput akan diproses di sisi server. Jadi di sini form digunakan adalah untuk mengumpulkan data informasi dari pengguna ya, salah satunya itu. Contohnya misalkan kalau kita ingin login ya, atau ingin daftar, di sini contohnya daftar email, maka kita masukkan data username-nya atau nama full name-nya, kemudian daftar emailnya apa yang ingin didaftarkan. Kita submit gitu ya. Nah, nanti form ini berfungsi untuk menerima data ini ya, sesungguhnya nanti akan ditangkap di sisi server dan tentu saja nanti akan diolah di sisi server dengan bahasa pemrograman yang digunakan atau aplikasi bahasa pemrograman untuk aplikasi yang digunakan. Untuk kuliah hari ini kita tidak akan bahas tentang di sisi servernya, tapi bagaimana komponen form itu sendiri yang akan melengkapi aplikasi. Jadi di sini ketika user mendaftarkan atau mengirim data berupa username dan email, nanti dia akan ditangkap atau dikelola oleh server untuk kemudian nanti mungkin saja nanti disimpan ke database, atau mungkin saja untuk dimasukkan dalam satu logic pemrograman ya, misalkan untuk pencarian data ya, kita akan mengetikkan sesuatu, maka akan nanti di sisi server dia akan istilahnya nanti query ya, akan mencari data di dalam sistem database untuk kemudian ditampilkan. Kalau contoh dalam kasus ini adalah kemudian data yang kita kirim akan diproses di server di aplikasi web ya, jadi diisi datanya akan dikirim nanti di sisi aplikasi server. Nanti akan disimpan ke database dan dia akan dibalikin lagi suatu respon. Jadi ada ini namanya semuanya request ya. Jadi HTTP ada request, kemudian nanti ada respon. Responnya adalah mengirimkan informasi bahwa pendaftaran Anda sudah diterima. Misalkan ucapan terima kasih ya. Contoh lain misalkan ada form pemesanan pizza misalkan. Ya, nanti praktikumnya kalian contohnya itu ya, nanti isi apa saja yang dipilih, kemudian di submit, isiannya akan ditangkap di server, kemudian akan direspon. Terima kasih untuk telah memesan ABCD. Total biayanya adalah sekian, misalkan seperti itu ya. Dan ada banyak contoh kasus lainnya. Nah, untuk form sendiri adalah dalam komponen elemen HTML nanti diawali dengan form buka dan form tutup. Ya, jadi ada form buka dan form tutup nanti ya. Jadi form buka, form tutup ya. Dalam body tentu saja ya. Nah, nanti baru di dalamnya adalah komponen-komponennya nanti gitu ya. Ya, nanti bisa bermacam-macam komponen. Ya. Contohnya nanti ada komponen text, komponen drop down atau select, kemudian ada komponen check input kan ya, radio button dan text input mungkin ya, dan upload file misalkan. Nah, nanti formnya akan diproses datanya misalkan nih ya, datanya akan kita kirim ke server, kemudian akan diproses misalkan. Nanti bisa aja dengan menerapkan menggunakan bahasa pemrograman PHP atau ASP.NET misalkan, atau JSP Java Server
page gitu ya, atau Python atau Ruby atau bahasa server-side lainnya, atau yang sekarang mungkin bisa juga pakai JavaScript ya dengan Node.js gitu ya, dengan framework yang ada di sana ya. Nah, untuk komponen formnya nanti ada action, elemen formnya atributnya ada action, ada method nanti. Ya, action ini nanti tujuannya adalah data yang kita isikan nanti akan diproses di mana. Nah, nanti akan diproses di mana? Ya, akan diproses di si server tentunya ya. Dengan metode apa? Ini ada metode yang ada. Nanti ada push, ada get. Nanti harus kalian bisa bedakan tuh mana push, mana get. Ya. Nah, di sini sekali lagi anatominya adalah ada action ya, atributnya, terus method. Action ini nanti berisi file yang atau URL ya, URL di sini bisa nggak harus berupa extension tertentu ya, misalkan .php, .csp, tapi bisa juga berupa URL. Nah, URL itu konsepnya nanti memang lebih ke arah dari penyedia frameworknya, istilahnya nanti router gitu ya. Nanti script BN-nya akan memproses form di action ini, kemudian ada method bisa dipilih get atau push ya, defaultnya adalah get ya. Nah, nanti juga ada atribut opsional, bisa target ya, misalkan setelah diisi diinginkan seperti apa nanti ya, bisa juga blank, bisa save atau parent. Kemudian ada encrypt type. Encrypt type ini adalah nanti digunakan biasanya untuk upload file ya, enkripsi data ya, tujuannya biar nanti datanya diupload dalam file binary ke dokumen, contohnya gitu ya. Nah, ini nanti ada banyak komponennya, ada input, button, text area, select, data list, option. Nah, kita akan coba. Kemudian untuk mempercantiknya kita bisa tambahkan ada label, ya, ada legend nanti, ya, dan seterusnya nanti bisa coba ya. Oke, kita coba dulu di sini. Nanti ada HTML text input. Nah, biasanya inputannya berupa teks, ya, misalkan mau menginput nama lengkap, ya, email, contohnya nanti ada URL. Atau melakukan searching ya, itu adalah menggunakan inputnya teks ya. Jadi ada teks, ada password, nanti dienkrip, ada email dan seterusnya. Nah, jadi isiannya seperti itu ya. Jadi berupa apa namanya, data singkat gitu ya, alphanumerik ya, atau number juga bisa untuk disimpan atau dikirim ke server ya. Ada name, ada value, ada size, ada max length. Max length ini maksimum jumlah karakter yang diinput bisa kita tentukan ya, misalkan biar tidak ada kesalahan, misalkan kita maksimumkan misalkan username ya 20 karakter misalkan, itu bisa dimaksimumkan. Tapi kalau user menginput lebih dari 20 karakter maka kita anggap suatu kesalahan gitu ya, jadi dibatasi saja misalkan ya. Nah, ini ada atribut lainnya di sini ya untuk input. Nah, di HTML5 nanti lebih lengkap lagi, lebih kaya lagi. Ya, makanya kita ketika mendefine halaman dokumen HTML, jangan lupa tambahkan doc type di bagian ke atas agar bisa mensupport fitur-fitur HTML5 input. Ya, kalau tadi itu fitur standar ya, tapi sekarang sudah ada kaya ya, ada banyak, bahkan ada color, ada date dan seterusnya. Ini nanti bisa kita gunakan. Ya, nah, gunakan tag ini ya. Kemudian ada tag label ya, di sini ada label itu buat captionnya untuk memberikan arahan informasi apa yang diinput oleh user. Misalkan masukkan angka dari 1 sampai 9 misalkan, inputkan nama lengkap Anda misalkan, itu bisa ditambahkan di labelnya ya. Nah, ini contohnya kita menggunakan style HTML5 ya, form, method, post, actionnya misalkan mau diarahkan ke suatu alamat di URL server Anda misalkan ya, atau dikosongkan untuk pembelajaran dulu, nanti ketika belajar di sisi server side juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini ada paragraf, di dalam paragraf nanti ada label ya, nanti ada label titik 2 terus baru ininya ya, nanti ada label. Nah, contohnya seperti ini yang akan muncul ya. Nah, ini berikutnya HTML5 input type, number dan password ya. Number dan password ini bisa kita arahkan ya, bahwa nanti inputannya adalah angka, maka kita bisa set number di sini ya. Nanti ada, oh ya, jangan lupa ada name variable di sini. Setiap komponen namanya ini nanti akan di follow up atau ditangkap datanya oleh aplikasi di sisi server
Nah ini kalau number bisa kita set minimumnya berapa, maksimumnya berapa, ini biar akurat gitu ya. Misalkan masukkan kode kelas misalkan 1 sampai 17 misalkan. Satisfaction contohnya ini buat ada ini ya, digunakan untuk menilai misalkan dari rank 0 sampai 10, jadi user diarahkan menggerakkan kiri ke kanan. Ya, namanya range tipenya di sini ya. Type-nya range ya. Jadi bisa kita set dan nilainya naiknya bisa berapa? Satu ya. Ini adanya di HTML5. Password nanti bisa juga password ya di sini. Kemudian ada lagi kita akan gunakan input type untuk upload file. Ya, untuk upload file jangan lupa di headernya tambahkan atribut di dalam form, tambahkan ada encrypt type, multi-part form data ya, menandakan bahwa ini adalah suatu file nanti formatnya yang akan melewati jaringan adalah binary ya, nanti akan diupload ke suatu server, misalkan upload file dokumen atau file foto misalkan. Input type file, nah name-nya jangan lupa sini. Nanti dia akan ada tombol button ya, akan kalian choose, nanti akan ada muncul browsernya di sini atau browse ya untuk mencari file mana yang akan diupload. Nah ini fill set. Nah fill set ini untuk mempercantik ininya biar tampilannya bagus, maka kita bisa cakepkan nanti di sini dengan fill set. Ya. Jadi ada legend di sini ya. Oke, mungkin saya contohkan ya. Nah, sebelum saya ke yang lainnya, di sini kita akan contohkan membuat dokumennya. Jangan lupa seperti biasa sum, kita pakai sum biar mencerminkan di sisi server apa change yang kita nyalakan. Kemudian kita buka kode program Visual Code ya. Saya buka aplikasinya di sini. Foldernya akan saya buka folder my web misalkan. Nah, di sini sudah ada beberapa file. Kita coba cek browsernya. Di sini sudah ada beberapa file ya. Nah, di Visual Studio Code-nya kita buka codingan. Kita misalkan menambahkan satu file namanya form01.html. Nah, jangan lupa doctype. Gitu ya. Kemudian ada body. Nah, HTML dulu ya. HTML, body, head, jangan lupa head, baru body ya. Nah, title misalkan dalam misalkan isian form biodata misalkan ya. Oke, misalkan kita tambahkan suatu heading aja di sini, heading 1 ya, form biodata serta misalnya gitu ya. Style, dibuka style, ya, text align misalkan kita akan di tengah ya. Oke, nah, form elemennya apa? Form buka, form tutup. Nah, di sini ada metodenya, bisa ada get, ada push gitu ya. Bisa get, bisa push. Nah ini akan penjelasan tentang konsep get dan push akan lebih detail dijelaskan nanti di kuliah pemrograman web 2 ya, tentang apa bedanya get dan push, karena akan membahas di sisi server. Kita bahas tampilan dulu, UI fokusnya ke HTML dulu ya. Form method ya, nanti ada action, misalkan action ini filenya akan diproses di mana, misalkan registrasi.php misalkan nantinya ya gitu ya. Nah kemudian baru elemen formnya ya, misalkan tadi ya, misalkan nama, paragraf, jadi ada label misalkan apa sih, nama lengkap misalkan, type, nama ya, tab text, name nama ya, value-nya kita kosongkan,
Kalau diisi berarti nilai default isian. Ada size, misalkan berapa nama orang, misalkan kita set 40. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kalau kita munculkan, kita reload aja. Nah, ini ada file 1 ya, form 01. Nah, seperti ini nama lengkap. Ya. Nah, untuk lebih indah lagi nanti kita ketika belajar CSS kita buatkan lebih rapi lagi ya. Paragraf ya. Kemudian apalagi misalkan label tempat lahir, sini kita pakai type text name temp lahir, value apa tadi, value-nya misalkan size-nya misalkan sama 40 misalkan. Ini nama kota kelahiran ya. Misalkan kita tambahkan lagi satu, saya kopas aja biar cepat ya. Kita akan coba tanggal lahir sini. Nah, ini tanggal lahir bisa kita pakai komponen yang sudah ada di HTML5, yaitu komponen apa, kita coba cek sini. Nah, ini ada tanggal lahir itu input type date. Ya, input type date. Type-nya jangan tag tapi date. Ya. Ini TGL lahir. Ini kita set size-nya. Tanggal lahir. Nah, ini kita arahkan isiannya, misalkan formatnya adalah biasanya tahun dulu ya, tahun, kemudian bulan, baru, nah, misalkan seperti itu. Nah, kita munculkan di sini ya. Nah, seperti itu nanti tanggalnya nih nanti muncul seperti ini. Nah, ini udah menggunakan HTML5. Oh ya, di sini formatnya ternyata DDMMYY ya. Saya koreksi karena sudah styling di komputernya adalah styling Indonesia DMMYY. Nah, gitu ya. Nanti inputannya seperti itu ya. Form biodata gitu ya. Nah, ini pasti sudah bisa bagus ya di mobile app gitu ya. Nanti kita coba ya. Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian tadi diminta biar bagus tuh ditambahkan legend di sini. Ada field set. Nah, ini mengelompokkan logika kontrol. Misalkan ada dua isian, temanya biodata sama password misalkan, nah bisa dipisahkan dengan field set. Nanti kita kasih legend ya. Nah, ini contohnya ini kita bagian ini kita kasih field set. Kita bisa stylingkan field setnya misalkan style misalkan style border fixed solid misalkan. Coba kita tes dulu. Nah, seperti itu jadi diberi kotak jadi bagus. Kalau ingin kasih warna buka boleh. Background color misalkan beige. Jadi seperti ini. Nah, jadi lebih bagus ya. Form biodata misalkan ya. Kalau ingin dikasih legend boleh di atasnya kasih legend di sini. Legend biodata pribadi misalkan. Nah, jadi ada judulnya di sini ya. Oke. Kemudian berikutnya kita coba ekspor kembali komponen form lainnya. Nah, ini ada elemen dropdown yang misalkan daftar terpilih, misalkan kita ini namanya select ya, ada name, nah, nanti dipilih misalkan, nah ini pilih satu gitu ya, nanti bisa pakai select name.
Ya, misalkan isinya adalah apa nih? Misalkan pekerjaan, misalkan ya, status status itu yang kan ya. Misalkan kita buat lagi paragraf, kita labelnya misalkan status peserta misalkan. Nah, kita tambahkan select name status. Nah, kita isi dengan option value. Nah, di option value ini nanti ada nilai yang akan dikirimkan. Misalkan statusnya adalah misalkan pelajar, mahasiswa misalkan. Siswa aja ya, siswa. Ya, pelajar. Ya, misalkan bikin lagi satu lagi untuk statusnya mahasiswa. Ya, misalkan kerja swasta, pegawai ya, pegawai, kemudian misalkan ininya wira swasta misalkan, wira swasta. Nah, contohnya gitu ya. Di dalam ini select, sehingga tampil seperti ini. Nah, ini kalau bisa diarahkan misalkan harus diisi, berarti tinggal option aja kosong sini. Ya. Wajib silakan isi misalkan, akan pilih option value. Nah, sini. Nah, silakan pilih. Ya, sini. Ya. Ini contoh pakai select. Gitu ya. Mana tadi? Nah, bisa juga selectnya 2 ya, boleh selectednya 2. Oh, kalau yang terpilih tambahkan selected. Ya, nanti kalau ketika ngedit data itu biasanya selected. Tapi di sini kalau lebih dari 1, size-nya beri tanda berapa yang dipilih, nanti multiple di sini, jangan lupa. Tambahkan atribut lain, tapi hanya kalau 1 cukup, nggak perlu ini. Ya. Nah, ini juga bisa kita kelompokkan nih, misalkan dalam option group ya, mengelompokkan pilihan item ya, bisa dengan tag option group di sini. Ya, bisa kalian coba nanti ya, misalkan pilihannya ada banyak nih, tapi yang multiple biasanya ya. Nah, tapi di dalam pilihan itu kita kelompokkan ya, ada tradisional sama fancy misalkan. Nah, ini nanti kalian bisa coba jika ada kebutuhan seperti itu di dalam formnya. Nah, radio button ini adalah elemen yang wajib dipilih karena ya dari beberapa nanti pilihan. Input type-nya radio, name-nya ini sama semua ya. Nanti value-nya apa ya, kalau diisi itu isinya apa misalkan. Nanti tinggal di submit. Coba ya, misalkan untuk pilihan gender. Saya tambahkan lagi pilihannya gender. Label jenis kelamin gitu. Nah, ini menggunakan komponen type cek radio ya. Value-nya nanti kita set gender, JK jenis kelamin misalkan. Nah, ini juga name-nya juga kecil ya. Name-nya ya. Value-nya nanti adalah misalkan laki-laki L. Itu nanti tinggal sini tambahkan laki-laki. Ya, dia seperti ini. Jangan ke P. Jika ingin jadi default dia ini check up gitu. Bahwa dia sudah selected, check it. Nah, nanti tampilannya jadi seperti ini. Defaultnya laki-laki gitu ya, jenis kelamin ya. Jadi tampilannya seperti ini. Radio button ya. Nah, berikutnya checkbox ini
name-nya beda-beda ya. Nah, misalkan kendaraan yang Anda miliki, misalkan nanti pilihannya mana, misalnya kendaraannya lebih dari dua, nanti bisa di checkbox, misalkan dipilih ya. Nah, name-nya satu tetap ya, di sini name-nya sama semua. Type-nya checkbox. Ya. Kita coba di sini, misalkan apa ya, paragraf lagi, misalkan label, misalkan hobi gitu ya. Nah, kalau hobi kan bisa lebih dari satu ya, yang pilihannya nanti ya. Input type, nah ini pilih checkbox, value misalkan membaca misalkan, dan name-nya juga, name-nya hobi aja, ya di sini membaca. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa kotak kopas, dia hobinya misalkan nanti ada pilihan hobi banyak, bisa dicek. Jadi name-nya sama satu, tapi kalau name-nya bisa ini ya, hobi 1, hobi 2, hobi 3, hobi 4 gitu ya. Itu checkbox. Misalkan apa di sini membaca, misalkan naik gunung misalkan. Ya, ini naik gunung. Olahraga misalkan. Olahraga. Hobinya dia adalah menulis misalkan, atau membaca, main game. Bisa. Ya, ini bisa kita coba lagi di sini tampilannya seperti ini. Nah, jadi hobinya lebih dari satu. Ya, ini untuk form biodata contohnya ya. Kemudian komponennya apa lagi ya, tadi udah ada checkbox ya. Nah, ini juga ada data list. Nah, data list ini seperti select ya, tapi dia bisa dipilih lebih dari satu ya. Nah, nanti mirip seperti select, tapi ini jangan digunakan, tapi bisa ya. Di sini bisa ada input type, tag, list, edu. Jadi ada sini ada listnya ya. Nanti tetap pakai option ya, ini ya. Bisa juga pakai ini komponennya. Biasanya lebih cenderung pakai yang select tadi ya. Tapi ini juga bisa sebagai alternatif. Button, nah ini button nanti kita gunakan untuk memproses ya. Misalkan kalau sudah selesai mau diapakan di tombolnya tadi untuk type submit ya. Kalau ada lagi type-nya reset, berarti isiannya mau diisi ulang misalkan. Mau diinput lagi misalkan ya. Ini ya, kita coba ya tombolnya di sini. Nah, di sini kita tambahkan. Oke, div aja ya, boleh pakai div ya. Input type, submit, value-nya misalkan kirim, name-nya proses misalkan. Ya. Input type, reset, nah ini misalkan value-nya kosong, value-nya reset, isi ulang misalkan. Seperti itu. Nggak perlu name ya. Nah, itu bisa kita isi Faiz Fikri misalkan belajar, laki-laki hobinya adalah membaca atau dua pilihan misalkan. Nah, ini ketika dikirim, nah, dia akan dikirim ke dalam suatu file namanya registrasi PHP. Registrasi PHP itu tidak ada ya. Bisa ketika belajar server side nanti ya, ini registrasi PHP, metodenya get, dia dimunculkan di dalam URL ya, muncul tuh data yang dikirim semua tuh ya. Nah, bisa juga metodenya post ya, kita ganti post misalkan, save, kita ganti post. Nah, kita coba reload lagi Fikri misalkan Jakarta, Jombang misalkan.
Dulu silakan pilih pelajar laki-laki membaca, kirim. Nah, dia tidak ada data yang dikirim dimunculkan di URL, tapi sesungguhnya tetap dikirim. Ini lebih aman ya. Terus itu nanti biasanya buat form-form yang bersifat rahasia. Kalau searching pakai search tadi ya. Nah, tadi reset diisi ulang ya, tombolnya bisa dikosong lagi ini isinya ya. Nah, demikian ya untuk form, nanti seperti itu kalian bisa coba diekspor formnya ya. Nah, ini ada lagi text arrow ya, ini ada satu lagi text area. Text area ini lebih ada pasangannya ya, text area ya. Contohnya di sini alamat ya, nanti ada calls, ada rows di situ. Bisa tambahkan nanti text area di situ alamat ya. Mungkin sebelum hobi ya tadi ya, jenis kelamin udah. Misalkan di sini ada paragraf lagi, kita input label sini. Misalkan apa di sini alamat lengkap, misalkan. Nah, ini text area. Ini alamat. Nanti ada calls, misalkan kolomnya berapa 40 ya. Karakter, rowsnya misalkan kita cuma ya deh. Dia berpasangan seperti ini ya, agak beda ya. Dia berpasangan, ada text area buka, text area tutup. Nah, jadi tampilannya seperti ini, alamat lengkap. Nah, ya sudah jadi formnya nih ya. Oke. Nah, ini tugas praktikum kalian ya. Praktikum pertama coba nanti buat idenya seperti ini. Ada praktikum membuat pesanan pizza. Ya, jadi ada 2 file di sini ya. Nah, ini file untuk formnya, nanti file tampilannya. Nah, untuk tampilannya di hardcode aja itu ditulis apa adanya aja nanti ya. Nah, nanti kita akan kalau nanti belajar ini bisa diganti nih dengan logic bahasa pemrograman ya. Ambil dari database, ditampilkan ya. Ini formnya ini. Ya, jadi ada text tag, terus kemudian ada pilihan. Nah, ini boleh silakan dipilih. Ini Pak, ini milihnya hanya 1. Kalau ini boleh milih banyak nih. Nah, pakai apa nanti? Nah, kemudian ini 1 coba pakai pilihan aja, maksimumnya enggak 6 sini ya, dibaca nih ya. Soalnya seperti ini. Jadi ada 2 file, form pesanan pizza.html nih, kemudian detail pesanan misalkan, atau hasil pesanan, boleh silakan nama filenya diatur sendiri. Nah, ini yang kedua, kalian buat seperti ini ya. Nanti di sini ada form, sama ini ada upload file juga di sini, nanti form untuk upload ya gambar, silakan nanti diisi di sini. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, ini hasil tampilannya nih ya, nanti. Jadi ada 2 file, ini form ini hasil tampilannya. Nah, ini biasanya buat admin nanti akan melengkapi datanya. Pembayarannya pakai apa gitu ya. Oke, itu ya untuk materi form HTML. Silakan dicoba. Untuk mencobanya, jika ada kendala dengan laptop ya, bisa juga menggunakan handphone. Sekali lagi gunakan W3 School. Di sini ada HTML. Nah, bagian form, kalau mau dilihat di situ ada ke sini form, belajar form. Nah, ini HTML form ya. Nah, ini bisa dicoba di sini. Belajar try it yourself di sini. Nah, di sini udah ada ya contohnya. Nah, ini coba di sini. Form buka, form tutup dan seterusnya. Ya, silakan dicoba di sini codingannya, kemudian di run. Nah, atau yang tadi coba kita praktekkan, nih saya hapus. Yang tadi kita kopas aja misalkan. Hasilnya bagaimana di situ. Di body ya. Sini. Paste di sini. Nah, run. Nah, hasilnya sama kan seperti ini. Ya, jadi kalau yang ada kendala dengan laptop bisa menggunakan handphone, arahkan ke W3 School, cari aja HTML itu tutorialnya. Di situ ada try it yourself, kalian bisa coba. Jadi bisa alternatif lain ya kalau ada kendala. Demikian untuk pertemuan hari ini tentang form. Semoga nanti bisa bermanfaat. Saya
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.